Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan cepat-cepat minta kembali kepadamu. Ia takut kamu direbut orang lain saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya. Jadi bahwa realitanya kita dan mantan sudah berpisah, ya. Itulah kenyataannya yang harus kita terima. Walaupun kenyataan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi itulah realitanya. Ketika kita masih terus berharap, tentu kita harus melakukan begitu banyak hal agar mantan yang sekarang tidak peduli lagi kepada kita jadi peduli, agar mantan yang betul-betul sudah tidak mau kembali kepada kita jadi meminta untuk kembali kepada kita. Kita ini kan terlihat biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang menarik dalam pandangan mantan, ya. Ya, ketika kita tidak melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersedih, sedihnya disimpan dulu. Kita merasa tidak bersemangat, itu tugas kita untuk membangkitkan semangat kita kembali. Karena ketika kita menginginkan mantan kembali bersama kita, maka harus ada perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Perubahan yang membuat mantan memperhatikan kita, dari memperhatikan menjadi tertarik, dari tertarik dia khawatir, dia takut kalau sampai kita jatuh cinta kepada orang lain, maka dia akan bersegera cepat-cepat untuk bisa kembali bersama kita lagi. Ada 3 hal yang harus segera kita lakukan. Artinya sedihnya harus dihentikan dulu. Ya, tidak semangatnya harus dihentikan dulu. Rasa malasnya harus dihentikan dulu. Ketika kita lakukan 3 hal ini, insya Allah akan ada perubahan yang langsung terlihat pada diri mantan kepada kita. Ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan perubahan Bagaimana caranya sekarang kita menjadi seseorang yang menarik bagi semua orang. Orang tertarik kepada seseorang, atau mayoritas orang tertarik kepada seseorang ketika dia memiliki 3 hal. Yang pertama, dia memiliki kualitas hati dan kebijaksanaan. Ya, semua orang butuh dia, butuh nasihatnya. Ya, butuh berdiskusi dengan dia, butuh ilmunya. Nah, jadi orang yang memiliki kualitas hati yang baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki penampilan yang menarik. Kita kenal istilah jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang dilihat apa? Fisiknya, penampilannya, cara berpakaiannya, cara berdandannya, cara bersikapnya, cara bertutur katanya.
orang bisa jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Ya, coba kita lihat-lihat ke sekeliling kita. Penampilan seperti apa sih yang membuat semua orang tertarik? Kita bisa mempelajarinya, kita bisa jadi seperti mereka, bahkan lebih ketika kita mau berusaha. Laki-laki itu selalu tertarik kepada wanita yang cantik, yang cara berpakaiannya enak untuk dilihat, ya, fashionable. Jadi mengerti fashion, kita belajarlah tentang mode ya. Kemudian ya kalau berdekat-dekatan itu mungkin jarak 1 meter itu aromanya wangi lah ya. Kalau jarang mandi tentu laki-laki juga agak menjauh begitu, aromanya wangi ya, artinya tidak bau begitu. Nah, itu biasanya yang membuat laki-laki tertarik. Ini belum bicara, baru melihat. Penampilannya menarik, cantik, kemudian cara berpakaiannya juga mengikuti mode yang terkini. Berhijab, ya, kan berhijab juga bisa selaras sesuai dengan mode. Banyak kan kita bisa melihat berbagai tutorial cara berhijab yang mutakhir ya, yang diajarkan di berbagai channel-channel YouTube itu. Ya. Kemudian aromanya wangi ya. Artinya bukan parfum yang aromanya menyengat, tetapi aromanya itu bisa menutup ya aroma tubuh manusia yang asli. Jadi itu ya, jadi bukan memakai parfum dengan aroma yang menyengat yang kemudian membuat semua orang menjadi melihat ya, tetapi ketika orang memakai parfum, deodoran dan seterusnya itu kan tujuannya untuk menutupi aroma tubuh, karena ketika di luar rumah berkeringat bisa saja ya tubuh manusia itu mengeluarkan aroma yang mungkin kurang sedap untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bersih ya. Nah, ketika dia bicara, bicaranya pun enak, orangnya santun, sabar, ramah. Wah, itu akan membuat semua orang jatuh cinta pada pandangan pertama, pada pertemuan yang pertama. Yang ketiga, ketika orang memiliki ya harta. Orang lihat tuh, wah mapan sekali ya, masih muda, mobilnya bagus sekali. Rumahnya di mana-mana. Tabungannya banyak, bisnisnya berkembang, maju pesat dan seterusnya. Nah, itu yang membuat semua orang tertarik kepada kita. Kalau kita bisa dan mau mengupayakan ini, ya, artinya kan kita harus kerja keras untuk itu. Dan kerja keras itu kan tidak bisa disambi dengan rasa malas, ya. Artinya rasa malas kita sekarang kurang semangat itu yang harus kita kalahkan, ya. Kita harus segera bangkit melakukan perubahan di dalam diri kita agar kita ini menjadi seseorang yang menarik bagi semua orang yang melihat kita. Ya, semua orang ya, artinya termasuk mantan. Kemudian yang kedua, teruskan berdoa. Jangan pernah menyerah di dalam berdoa. Jangan pernah mengatakan sudah jenuh, sudah malas. Juga jangan pernah mengatakan kok doa belum kunjung terkabul juga. Terus berdoa. Karena yang bisa merubah nasib kita, takdir kita adalah kekuatan doa. Ya. Kemudian yang ketiga. Nah, sebelum kita
bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang ketiga, kita berusaha sekuat-kuatnya untuk menjadi seseorang yang menarik untuk semua orang, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah berhenti berdoa. Yang ketiga, kalau dua ini sudah dilakukan, kita bertawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah. Karena apa? Orang yang bertawakal, insya Allah akan ada rezekinya. Rezeki itu sangat luas. Uang itu rezeki. Bahan pangan itu rezeki, air itu rezeki, termasuk juga jodoh itu adalah rezeki. Ketika orang sudah berusaha, dia berdoa, dia bertawakal, maka dia akan menemukan jalan menuju jodohnya, menuju rezeki jodohnya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra takhdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezekinya. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Ya. Jadi ketika mau berusaha, ya, terus berdoa dan kemudian bertawakal kepada Allah, siapapun akan menemukan rezekinya, menemukan jalan untuk menuju rezekinya, ya. Maka insya Allah ketika kita lakukan 3 hal ini, kita sukses, ya. Maka mantanlah yang akan terburu-buru untuk kembali kepada kita, karena dengan kesuksesan yang kita miliki, semua orang menginginkan kita. Mantan akan takut kita direbut oleh orang lain, maka dia ingin segera kembali kepada kita. Kuncinya segera bangkit, ya, segera membuat perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.